Hi everyone, my name is Miss Tria and I am a biology teacher from Cendekia Senior High School Sidoarjo. Oke, hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang guru inspiratif yang ada di SMA Cendekia Sidoarjo. Terima kasih sudah memilih saya menjadi salah satu guru yang dianggap inspiratif dan semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana. Pertanyaan pertama, apa yang memotivasi saya untuk menjadi seorang guru? So actually, yang memotivasi saya untuk menjadi seorang guru adalah keinginan terbesar dari almarhumah ibu saya, karena beliau memang sangat ingin melihat saya menjadi seorang pendidik, dan alhamdulillah saya bisa masuk ke Universitas Negeri Surabaya dan menyelesaikan pendidikan saya sebagai seorang sarjana pendidikan, dan saat ini saya sudah 15 tahun mengajar di SMA Cendekia Sidoarjo. Pertanyaan kedua, mengapa memilih menjadi guru biologi? Actually, kenapa saya pilih menjadi seorang guru biologi? Karena dari kecil saya sangat menyukai sains. Dan salah satu bidang favorit saya adalah biologi. Itu kenapa saya memilih menjadi guru biologi pada saat pemilihan jurusan di universitas. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa passion Anda dalam mengajar? Passion saya dalam mengajar adalah saya ingin menginspirasi anak-anak didik saya tentunya supaya bisa menjadi pribadi yang sukses dalam versi mereka, entah itu dalam pendidikan atau mungkin dalam bidang pekerjaan atau karir begitu ya. Karena saya sangat percaya bahwa semua peserta didik itu punya keunikannya masing-masing. Mereka punya kepandaian dan punya bakat dan minatnya sendiri-sendiri. Karena tidak semua anak itu mungkin pandai dalam hal akademik, tapi juga banyak dari mereka yang punya passion atau punya bakat dan kemampuan di bidang non-akademik. Metode apa saja yang Anda gunakan dalam proses pembelajaran agar siswa memahami konsep dan materi yang Anda sampaikan? Karena kebetulan saya mengampu mata pelajaran biologi, jadi biasanya bukan hanya teori di dalam kelas, tapi juga ada kelas praktikum begitu ya. Jadi anak-anak biasanya melakukan banyak praktik, misalnya seperti uji bahan makanan, uji urin, kemudian pengamatan menggunakan mikroskop, dan pembelajaran di luar lingkungan sekolah begitu. Dan biasanya saya itu salah satu guru yang sangat suka dengan kuis. Jadi biasanya anak-anak akan selalu siap dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan, dan mereka sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Dan biasanya saya suka menggunakan metode-metode khusus pada saat ulangan harian. Jadi ulangannya nggak biasanya paper and test aja, biasanya juga menggunakan ulangan lisan dan beberapa metode yang lain. Terakhir, the last but not least, apa keinginan Anda untuk siswa SMA Cendekia ke depannya? Tentunya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, saya sangat ingin peserta didik saya sukses ya, dalam hal apapun yang mereka pilih, karena kembali lagi seperti yang saya bilang di awal bahwa semua peserta didik itu punya bakat dan minatnya sendiri-sendiri, punya keunikannya sendiri-sendiri, dan saya percaya sepenuhnya bahwa mereka insya Allah kalau ilmu yang kami berikan di SMA Cendekia itu berkah, itu akan bisa membekali mereka menjadi pribadi-pribadi dan orang-orang yang sukses di kemudian hari. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Riantri Nevin Antia atau biasa dipanggil dengan Bu Tia. Saya di sini mengajar sebagai guru ekonomi di SMA Cendekia, dan saya mengucapkan terima kasih karena saya sudah dianggap sebagai guru inspiratif. Semoga hal ini bisa menjadi inspirasi untuk kalian semuanya. Oke, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan ke saya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang memotivasi Anda untuk menjadi seorang guru? Nah, sebenarnya menjadi seorang guru itu adalah pilihan terakhir saya, jujur ya. Tetapi karena motivasi dari orang tua saya juga, khususnya dari ibu saya, karena ibu saya ini adalah seorang guru, dan ibu saya sangat memotivasi untuk saya tuh menjadi seorang guru karena untuk melanjutkan karir ibu saya. Nah gitu. Tapi lama-lama saya rasakan menjadi seorang guru ini juga menyenangkan.
karena bisa bermanfaat bagi orang lain. Selain itu juga saya bisa bergaul dengan anak-anak remaja, dan juga saya bisa bernostalgia lagi ketika saya SMA, dan yang lebih penting saya bisa sharing ilmu dengan orang lain. Nah, itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mengapa memilih menjadi guru ekonomi? Karena menjadi guru ekonomi ini, pelajaran ekonomi itu relate dengan kehidupan sehari-hari, dengan masalah sehari-hari, dan apalagi banyak permasalahan tentang ekonomi yang bisa dipecahkan. Nah, itu yang membuat saya tertarik menjadi guru ekonomi. Selain itu juga karena saya tuh sebenarnya pada dasarnya suka hitung-hitungan, apalagi soal menghitung uang. Nah, dan itu ada dalam pelajaran akuntansi. Kemudian yang ketiga, apa passion Anda dalam mengajar? Passion saya dalam mengajar yaitu supaya anak didik saya itu bisa belajar mengenai literasi keuangan dengan baik, khususnya untuk mengatur dan mengelola keuangan mereka. Apalagi lebih-lebih misalnya jika anak didik saya nantinya bisa menjadi sukses dalam yang berhubungan dengan materi atau pelajaran ekonomi, yaitu misalnya menjadi accounting atau menjadi akuntan misalnya, dan itu akan lebih membanggakan. Nah, seperti itu. Yang keempat, metode apa saja yang Anda gunakan dalam proses pembelajaran agar siswa memahami konsep dan materi yang Anda sampaikan? Metode yang saya gunakan untuk mengajar anak-anak dan lebih memahamkan anak-anak dalam belajar ekonomi ini lebih ke diskusi kelompok, karena dengan beberapa pertanyaan atau misalnya permasalahan yang saya ajukan, ini mereka lebih bisa berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah. Ini kalau dalam ekonomi. Tapi kalau di akuntansi biasanya saya menerapkan untuk pembahasan soal-soal. Untuk pembahasan satu soal itu biasanya saya berikan beberapa pertanyaan itu untuk satu anak sampai mereka paham. Kalau mereka misalnya bisa menjawab pertanyaan tersebut, semua pertanyaan itu berarti saya anggap sudah paham. Dan akan saya ulang-ulang untuk anak yang misalnya belum paham terhadap materi tersebut, sehingga kalau diulang-ulang mereka nanti akan paham. Nah, itu. Kemudian terakhir, pertanyaan terakhir, apa keinginan Anda untuk siswa SMA Cendekia ke depannya? Nah, untuk siswa saya berpesan, hargailah diri kalian, percayalah dengan kemampuan kalian, karena dengan kamu percaya diri itu akan membuat kamu mengetahui sejauh mana kemampuanmu. Jadi kalian tuh sebenarnya semuanya tuh mampu, hanya saja kalian tuh masih sedikit malas. Nah, begitu. Jadi percayalah kepada diri kalian, karena ketika kita melakukan sesuatu itu dengan usaha atau ikhtiar dan juga doa, insya Allah nanti kesuksesan akan menanti kalian. Nah, itulah tadi pertanyaan jawaban-jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kalian dan juga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Selamat siang.